Kalau saya melihat ada lagi masalah lain, itu masalah safety. Waktu kemarin pagar pembatas itu ditendang waktu pertandingan, dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana. Saya minta JIS diaudit secara keseluruhan, karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana lalu ada kecelakaan, itu sangat memalukan dan yang malu satu negara. Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan seterusnya, saya kira harus dulu dialog dengan perencana dulu awal. Karena yang tahu betul backgroundnya itu adalah yang merencanakan itu, planningnya kayak apa, perencanaannya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu. Sehingga ketika dilihat oleh yang lain, siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan, tapi sudah masuk perencanaan, gitu. Artinya apa misalnya area parkiran atau akses dan seterusnya, itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu. Seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sedang mencari simpati. Ia mengatakan PT Jakarta Propertindo memiliki beban berat lantaran mendapat kritik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal fasilitas Jakarta International Stadium yang dianggap belum memenuhi standar FIFA. Gembong mengatakan, kasihan Jakpro bebannya sudah terlalu berat. Beban penugasannya yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat. Akibat beban yang terlalu berat itu, maka memang sudah keberatan beban. Maka dalam konteks penyelenggaraan itu kurang maksimal. Menurut Gembong, tugas memperbaiki fasilitas J sudah keluar dari core bisnis Jakpro, sebab bidang olahraga bukan core utama Jakpro. Jakpro disuruh ngurusin persoalan olahraga, dia kan pasti nggak tahu. Jakpro disuruh ngurusin kebudayaan, ia pasti nggak tahu. Akibat inilah yang dihasilkan tidak maksimal. Namun, keprihatinan Gembong tersebut dijawab oleh Jakpro. Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia. Tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Sebagai pengelola Jakarta International Stadium, Jakpro mengatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17. Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyukseskan event internasional ini. Kendati begitu, Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan JIS, termasuk perbaikan yang harus dibenahi sebagai acuan untuk menjadi standar stadion Piala Dunia U17. Pertemuannya membahas bagaimana menyukseskan acara Piala Dunia tersebut dan apa saja yang menjadi concern untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Ini merupakan bagian dari yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pak Menteri PUPR waktu itu, ketika kita memaparkan ke FIFA yang namanya blueprint transformasi sepak bola, termasuk renovasi 22 stadion yang memang juga akan dipergunakan untuk tim nasional Liga 1, Liga 2. Nah, ini yang kita dorong. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. JIS adalah salah satu stadion alternatif pengganti Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang disebut Presiden Jokowi untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Musababnya, Stadion GBK kemungkinan tidak bisa dipakai lantaran bentrok dengan konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023. Tiga Menteri Jokowi kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA. Ketiga pembantu Jokowi itu adalah Erick Thohir, Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo.
Mereka menyorot ihwal akses penonton dan kapasitas parkir. Hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut, ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Kamal, mohon maaf Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Nah, itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian akses dari stadion keluar penonton menurut dari Jakpro sudah cukup, sudah pernah disimulasi. Syaratnya ada 15 menit. Ini juga 82.000 penonton ini kapasitas. 15 menit sesuai dengan kalau GBK standarnya FIFA dulu itu harus kosong dengan selamat. Nah, simulasinya menurut beliau sudah oke. Nanti akan kita lihat evaluasi lagi. Yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini menurut bahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kalau mau ke sini harus muter. Menurut Syahrial, pihaknya telah menyediakan kantong parkir untuk kendaraan pribadi di area JIS. Meski begitu, Jakpro memang menyarankan penonton untuk datang ke stadion menggunakan moda transportasi umum. BUMD Jakarta itu bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk pengadaan moda transportasi, seperti penambahan bus. Ada 2 bus yang terparkir di halte Transjakarta depan JIS. Jakpro mengatakan menyiapkan parkir pribadi, tapi JIS didesain pembangunan berkelanjutan memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar terdampak seperti kemacetan dengan adanya kendaraan pribadi. Memasuki lantai 1 JIS, gedungnya sedang dicat. Area di sekitarnya pun terlihat bersih. Rumput-rumput di lapangan sudah dibenahi. Salah satu petugas yang berjaga menyebut rumput itu adalah campuran antara rumput sintetis dan asli. Kemudian, kamar mandi hingga ruang ganti pemain sudah disiapkan, termasuk sistem keamanan keluar masuk penonton. Syahrial menyebut ada ratusan pintu penonton di stadion berkapasitas 80.000 orang itu. Jadi, kalau ada pintu-pintu masuk dalam area, benar, ini ada 138 pintu untuk penonton masuk dan keluar. Walau Jakpro menganggap fasilitas sudah siap 100%, pihaknya menunggu tindak lanjut, evaluasi, serta keputusan FIFA dan pemerintah soal venue Piala Dunia U17 2023.